Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RI Bandung bersama narasumber kami Al Ustadz Usin S. Artiasa SMM yang akan mengangkat topik 3 fitnah akhir zaman yang tak berkesudahan. Tentu bagi Anda bisa menyimak kami di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya, atau Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Baik pendengar dan pemirsa, seperti apa 3 fitnah akhir zaman yang tak berkesudahan? Kita simak Al Ustadz Usin S. Artiasa SEMM. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Para pendengar, pemirsa RRI Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, setiap muslim pasti sudah sangat mengenal satu istilah yang sering tercantum di dalam Quran, yakni fitnah. Sayangnya tidak sedikit dari kita memahami fitnah itu menyempit, yakni seolah-olah sebatas dicemooh, dibicarakan orang, dihina, dikata-katai, itulah fitnah. Padahal sejatinya fitnah yang dimaksud di dalam Quran sangat banyak, bahkan lebih dari sekedar sebutan hinaan tadi. Fitnah itu lebih dari 30 kali disebut di dalam Quran dengan beragam konteks. Ada yang dimaknai fitnah sebagai ujian, yakni sebuah kondisi yang Allah ciptakan untuk mengetahui keimanan seorang mukmin. Fitnah sebagai al-bala, sebagai ujian. Ada pula kata fitnah sebagai petaka, sebagai azab. Jadi sama dengan azab yang Allah timpakan kepada siapapun yang membangkang. Namun dalam pembicaraan kita kali ini akan mengulas satu gambaran fitnah di akhir zaman. Dari sekian banyak fitnah, Rasulullah SAW menyebut 3 ini yang patut diwaspadai. Riwayat ini diambil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau bertutur bahwa suatu kali kami nahnu julusun inda Rasulillah, kira-kira begitu kalimatnya. Kami duduk-duduk di samping Rasulullah SAW. Lalu kata Abdullah bin Umar, zakarul fitan. Beliau membahas, menguraikan, menjelaskan al-fitan. Ungkapan zakar al-fitan menunjukkan bahwa banyak sekali penjelasan beliau, pemaparan beliau tentang fitnah itu. Hatta hingga sampailah pada penyebutan 3 fitnah. Jadi diawali oleh kalimat zakar al-fitan. Fitan itu menggambarkan fitnah yang banyak sekali jumlahnya. Hatta hingga beliau menyebut 3 fitnah.
Yang pertama, fitnatul akhlas. Satu istilah yang masih baru dalam penangkapan para sahabat waktu itu. Sehingga salah seorang dari mereka bertanya, mal fitnatul akhlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah al-akhlas? Disebut oleh beliau dengan dua kata hakikat dari fitnah al-akhlas, yakni harobin wa harobin. Ada dua indikator di situ, harobin wa harobin. Yang kedua, nanti kita ulas kembali ke atas ya. Yang kedua, fitnatus sarro, fitnah as-sarro, yakni fitnah kelapangan hidup, fitnah terbukanya segala kesenangan hidup dunia yang membuat orang yang menerimanya, yang menikmati kesenangan hidup tadi, lupa dengan jati diri akidahnya, dengan eksistensi agama dia, sehingga seolah-olah dia tidak lagi mengenal Allah sang pemberi nikmat itu. Itulah as-sarra. Kalaupun dia mengaku sebagai muslim, hanya klaim saja dengan mengatakan ani gitu, aku pengikut Rasulullah SAW. Tapi oleh beliau di sini disebutnya dengan laisa minni, karena tidak konsisten dengan akidah Islam. Yang kedua, yang ketiga adalah fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu gambaran bahwa nanti akan semakin banyak orang yang menjual belikan agamanya, menjual belikan kebenaran atas nama syahwat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari tiga ini kita kembali ke fitnah yang pertama, fitnatul akhlas. Tadi sudah disebutkan bahwa beliau menyebutkan dua indikator yang disebut sebagai fitnatul akhlas. Pertama, yang disebut dengan harobin. Dua disebut dengan harobin. Perhatikan di sini ada dua kata yang membedakannya, hanya huruf H yang satu, H yang satu. Sedangkan dua huruf berikutnya sama. Harobin adalah gambaran tentang orang yang lari dari medan perang. Mereka tidak siap menghadapi kesulitan perang. Mereka bahkan takut mati, sehingga lebih memilih lari. Kalau dalam konteks hari ini, harobin itu sama, sederajat, sepadan dengan orang yang lari dari tanggung jawab, padahal dia pencetus sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang mengemukakan ide untuk melakukan sesuatu program, tetapi kemudian program itu gagal, lalu dia lari tidak mau tanggung jawab, itulah bagian dari pelaku fitnatul akhlas. Seorang mukmin tidak layak dan tidak boleh berwatak seperti itu. Saya kira kita pernah dengar, pernah kenal dengan peribahasa yang berkenaan dengan orang yang berwatak seperti itu, yakni yang menyatakan harusnya seorang yang memegang teguh dengan tanggung jawab, dia harus memiliki watak seia sekata antara kata dengan perbuatan. Jadi harobin menunjuk pada watak seseorang yang bermental pengkhianat. Biasanya para pemirsa, orang yang suka lari dari tanggung jawab selalu menggunakan prinsip profit and loss, untung atau rugi. Ketika dia mengambil satu kegiatan yang dalam pandangan dia menguntungkan secara duniawi, dia ambil di situ. Tapi ketika di balik itu ada tanda-tanda sesuatu yang rugi, dia lari sebab dia tidak ingin disalahkan. Orang semacam ini sangat berbahaya
dalam perkawanan berbahaya, dalam kehidupan berbangsa juga berbahaya. Sebab biasanya orang semacam ini akan menjadi benalu dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, bahkan tadi berkebangsaan. Apakah sekarang indikator itu ada? Banyak. Karena itulah mari sebagai mukmin, sebagai muslim yang baik, belajarlah untuk menjadi orang yang berprinsip pada apa yang saya lakukan, saya siap bertanggung jawab. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, kalimatnya seperti ini. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Katakanlah orang itu lari dari tanggung jawab atau lari dari medan perang. Apakah dia bisa lari dari pertanggungjawaban di hadapan Allah? Tidak. Dia pasti menghadapi itu dengan sangat berat. Sebab lebih hina di sisi Allah nanti di akhirat. Kalau dia di dunia sudah ada pengakuan bahwa dia siap bertanggung jawab, paling tidak dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau dia lari dari itu, percayalah, secara psikologis dia akan merasa bersalah terus. Bahkan boleh jadi mengalami kekacauan mental, kekacauan berpikirnya, kekacauan menghadapi sesuatu. Ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan ketenangan hidup. Jadi indikator pertama, pemirsa, fitnatul akhlas adalah harobin, yakni orang yang lari dari medan tempur, lari dari tanggung jawab. Maka muslim tidak pantas memiliki sifat ini. Tetapi kita harus siap juga menghadapi orang-orang yang berwatak seperti ini. Yang pertama, indikator kedua dari yang disebut fitnatul akhlas adalah harobin, adanya konflik yang tak kunjung berkesudahan. Peperangan juga bisa, pembunuhan juga bisa. Kenapa manusia begitu sulit untuk berdamai? Begitu sulit untuk mengikatkan hati satu sama lain. Lalu menumbuhkan cinta, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan kelembutan pada orang lain, empati dan seterusnya. Sebab tak sedikit orang yang lebih dikuasai nafsunya oleh amarah bisu. Coba pemirsa ingat kembali bagaimana ketika Allah ingin mengangkat khalifah Adam, di mana malaikat menanyakan kepada Allah, ataj'alu fiha wa yasfiku dima yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa engkau mengangkat Adam sebagai khalifah? Padahal boleh jadi manusia itu akan menimbulkan yufsidu fiha, kerusakan di bumi, akan menumpahkan darah. Allah langsung menyanggah dengan kata-kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kalian tidak tahu. Tapi karena Allah Maha tahu, Allah juga tahu bagaimana mengantisipasi kemungkinan yang diduga malaikat tadi, merusak lingkungan atau menimbulkan kerusakan dan menumpahkan darah. Maka Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam ilmu, wa 'allama Adamal asma'a. Tapi di sisi lain Allah juga memastikan ketika Adam turun ke bumi, Allah mengingatkan Adam alaihissalam bahwa sebagaimana Al-Baqarah surat 2 ayat 36, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kalimat ba'dukum li ba'din adu itu menjadi dasar bahwa dalam diri setiap kita berpeluang, berpotensi menimbulkan fitnah harobin tadi. Kecuali orang-orang yang berilmu, dalam arti ilmu secara baik, sempurna,
sehingga dia mampu mengelola nafsunya, mengelola jiwanya, mengelola dirinya untuk mengendalikan amarah bisui sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pemirsa tentu tidak lupa dengan anak Adam, anak lelaki Adam yang namanya Qabil dan Habil. Di dalam Quran memang tidak disebutkan namanya ya. Hanya disebutkan dengan ibnai Adama, dua anak lelaki Adam. Bermula dari kecemburuan, bermula dari hasud, Qabil pada akhirnya membunuh Habil. Itu berarti potensi pada diri setiap manusia pun sama. Bisa menjadi pembunuh sebagaimana ayat 36 tadi. Bahwa ba'dukum li ba'din adu. Lantas apa antisipasi yang bisa kita lakukan supaya tidak menjadi harowin, tidak ikut terlibat di dalam konflik, pembunuhan? Satu-satunya jalan adalah ilmu yang benar supaya hati ini semakin lembut dan peduli pada yang lain. Kita sangat prihatin hari ini, terutama di Jakarta mungkin ya. Tawuran hampir setiap malam antar pemuda. Di beberapa daerah juga sama. Tak sedikit. Belum lagi persoalan sosial, konflik horizontal antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Andai kata mereka ini terdidik dengan baik, hatinya juga sama, terbimbing, niscaya tidak mungkin fitnah harobin itu semakin membesar. Tetapi kesan yang muncul adalah dibiarkannya mereka dalam keadaan tidak mengerti, dalam keadaan jahil, dalam keadaan jahulan, sehingga sangat mudah melakukan zoluman. Itu pemirsa, fitnah pertama, fitnatul akhlas, dengan dua indikator tadi ya. Yang pertama, akan muncul orang-orang yang lari dari tanggung jawab, dan akan muncul orang-orang yang menimbulkan konflik, pertempuran, peperangan, pembunuhan di antara sesama manusia. Yang kedua adalah fitnah as-sarra. Fitnah as-sarra kalau dirangkum sebetulnya mirip dengan yang pertama. Ada dua indikator. Indikator pertama adalah lapangnya kehidupan. Lapangnya kehidupan dalam arti terbukanya berbagai kebutuhan yang mendukung jasmani. Tercukupinya keberlimpahan sumber pangan dan seterusnya. Nah, ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, sekaligus ditakutkan oleh beliau. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, Inni akhafu, aku takut, kata Rasul, aku takut nanti Allah akan membukakan kepada kalian zahratal hayatid dunia. Allah takut akan membukakan kalian perhiasan dunia, kelapangan hidup dunia. Sekian ribu tahun yang lalu beliau sudah menyebutkan itu. Dan hari ini sudah mulai, di mana pertumbuhan ekonomi, keadaan industri semakin naik. Tetapi indikator fitnatus sarra yang kedua adalah lupa dengan jati diri akidahnya, dengan jati diri agamanya. Itu karena sebab pertama. Jadi berlimpahnya poin pertama, yakni kesenangan dunia, membuat setiap muslim yang tak terbimbing hatinya sangat mudah melalaikan siapa pemberi nikmat itu. Akibatnya dia hanya mengklaim, saya umat Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasul? Falaisa minni, dia bukan umatku. Karena dia hanya mengklaim yaz'umu anni gitu. Dia hanya mengklaim sebagai bagian dariku, tapi aku tolak. Itu fitnah kedua yang sedang terjadi ya. Yang ketiga, fitnah ad-duhaimah. Fitnah ad-duhaimah ini masih bersinggungan dengan fitnah kedua. Indikator kedua tadi, yakni orang yang gampang melalaikan jati diri agama dia.
Kalau fitnah duhaima ditegaskannya oleh Rasulullah SAW, akan muncul orang-orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman, paginya sudah berubah menjadi kafir. Apa alasannya mereka begitu mudah melakukan tindakan konversi akidah semacam itu? Beliau menyebutnya dengan kalimat bi'arodim minad dunia. Mereka menjual belikan agamanya, menjual belikan akidahnya demi kebutuhan perutnya, demi kebutuhan duniawinya. Orang seperti ini, para pemirsa, coba perhatikan, lihat surat 2 ayat 16. Di sana merupakan salah satu dalil dari sekian banyak ayat Quran yang menerangkan tentang orang-orang yang menukar, menjual agamanya demi keuntungan dunia. Di situ ada kalimat begini, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka menjual akidahnya, menjual idealisme agamanya, menjual akhiratnya demi mengejar keuntungan dunia. Di sisi lain, orang-orang yang seperti ini disebut oleh Quran dengan ungkapan yuridunal ajila atau yuhibbunal ajila. Mereka mencintai hidup kini, hidup kekinian, hidup sekarang. Mereka kejar sedemikian rupa. Tapi wayazaruna waro'ahum atau wayazarunal akhirah, mereka biarkan akhirat. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan nanti, hidup setelah mati, afterlife itu mereka nggak pikirkan. Padahal di sana mereka akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Nah, 3 fitnah ini sesungguhnya sedang menggelinding, sedang berlangsung, sedang terjadi dimanapun, termasuk di negara kita. Maka ketika kita berharap tidak ingin terjebak di dalam fitnah itu, balik lagi jawabannya, kembalilah kepada subulus salam, jalan keselamatan. Sumbernya di mana subulus salam itu? Tidak ada yang lain selain Al-Quran was sunnah. Sebab Rasulullah SAW sudah memberi penegasan kan kepada kita bahwa in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya yang aku tinggalkan, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul, maka beliau menjamin lan tadillu abadan, tidak akan pernah bingung, tidak akan pernah linglung. Nah, hari ini banyak orang yang linglung, bingung, kacau berpikirnya, cara mengelola diri juga tidak terarah. Sebabnya tadi, ketiadaan pembimbingan, ketiadaan arahan. Allah menyebut orang-orang seperti ini di dalam Quran dengan ungkapan banyak ya, beragam. Kadang-kadang disebut dengan fi dhalalim ba'id atau bentuk yang lain ya, kesesatan yang semakin jauh dan sulit sekali menemukan kecerahan. Atau ungkapan lain, fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kebimbangan. Sebentar lagi Ramadan, mestinya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sekali lagi, di tengah-tengah fitnatul akhlas, fitnatul sarra, fitnatul duhaimah yang terus berputar, maka hentikan, hadapi itu semua dengan tetap berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnatur rasul. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Al-Ustadz Husin S.R. Tiasa SMM. Luar biasa pembahasan kita 3 fitnah akhir zaman yang tak pernah berkesudahan. Tentu di akhir jumpa kita di sesi terakhir, pendengar, seperti apa solusi bagi kita supaya lebih siap-siap untuk menghadapi
tiga fitnah tersebut? Silahkan Ustaz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, manusia itu makhluk lemah, banyak keterbatasan, ketidaktahuan tentang yang akan terjadi. Sebagai mukmin, kita yakin Allah Maha mengetahui. Karena Dia yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi, Dia pula yang memberi kita solusi di dalam Quran untuk menghadapi fitnah-fitnah seperti yang sudah diuraikan tadi. Apa? Pertama, siapapun Anda, saya, kita sebagai kepala keluarga, pegang teguh komitmen jaga diri dan keluarga. Perhatikan surat 66 ayat 6. Itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika Anda seorang ayah, jagalah anak, istri. Jika Anda seorang pemimpin, jagalah anak buah yang menjadi orang-orang yang dalam tanggung jawab Anda. Dengan ku anfusakum wa ahlikum nar, tetap dalam pengarahan, dalam kebaikan, supaya mereka tetap berpegang teguh dengan idealisme keagamaan dia, Islam. Yang kedua, lakukan tarbiyatuddin, pendidikan agama dengan benar. Mungkin lewat kajian bersama, tilawah Quran di dalam rumah, komunikasi yang bersifat inspiratif, sesuatu yang jarang dilakukan. Padahal itu penting untuk menanamkan nilai-nilai. Yang ketiga adalah tidak lupa tahadu tahabbu, kata Rasul. Salinglah memberi, meringankan beban orang lain agar menumbuhkan cinta. Dengan saling berbagi dan saling memberi akan muncul cinta kasih, sehingga akan terjadilah frekuensi hati yang seiring sejalan dalam niat dan proses pendakian ruhani yang sama, yakni menuju Allah. 3 poin itu diantara sekian banyak yang perlu kita segera lakukan hari ini untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman yang tak pernah berkesudahan. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa kembali dengan tema dan narasumber yang berbeda. Tetaplah di Mutiara Pagi yang Anda bisa lihat langsung di channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.